Ibu, Bapak, Ikhwan, dan Akhwat. Pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin menyampaikan terkait surah Al-Isra ayat 1 yang banyak dibahas di bulan Rajab. Terdapat beberapa hmm, keunikan secara bahasa di dalam ayat ini, yaitu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini di bulan Rajab merupakan ayat yang populer karena menjadi dalil terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi meskipun seperti itu sesungguhnya menurut para ulama karena di ayat ini hanya disebutkan Asra, perjalanan Isra saja, maka sesungguhnya secara akidah yang wajib diimani hanya perjalanan Isra saja. Adapun Mi'raj itu terdapat ikhtilaf antara para ulama. Apakah terjadi secara jasadiah, jasad dan ruh, ataupun terjadi secara ruh saja. Tetapi karena di dalam ayat ini disebutkan Asra secara eksplisit, secara jelas, perjalanan Isra, maka barang siapa yang mengingkari perjalanan Isra, maka dia dikatakan kufur karena termasuk ke dalam perkara-perkara yang wajib diimani di dalam agama, seperti itu. Adapun perjalanan I'raj atau Mi'raj yang disebut secara umum itu terdapat ikhtilaf antara ulama. Ada yang menyebutkan perjalanan itu terjadi secara ruh dan jasad, ada yang menyebutkan juga terjadi secara ruh saja, bahkan ada yang mengatakan itu bisa jadi perjalanan terjadi di dalam secara ruhani, eh, seperti Nabi sedang bermimpi seperti itu. Tetapi kita pada umumnya tidak mengetahui ikhtilaf itu, sehingga kita lebih umum mengenal Isra dan Mi'raj saja, dan itu pada satu sisi eh, membuat kita lebih sederhana memahami peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri. Nah, ala kulli hal, adapun apapun itu, ada keunikan bahasa di sini, yaitu Allah sesudah berfirman asra bi'abadihi. Subhanalladzi asra bi'abadihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Tanpa menyebutkan lailan, asra itu sudah di dalamnya terdapat makna malam. Asra artinya Isra itu perjalanan pada malam hari. Lantas mengapa mesti disebutkan lailan lagi? Nah, inilah kata ulama, ini terdapat keunikan bahasa yang mesti dipahami dan juga menunjukkan uh, ijaznya Al-Quran. Satu, disebutkannya lailan adalah untuk taukid bahwa peristiwa Isra itu memang benar-benar terjadi. Sehingga tadi konsekuensinya secara akidah siapapun orangnya yang tidak meyakini adanya perjalanan Isra itu, maka dia dianggap kufur karena mengingkari sesuatu yang wajib diimani. Kedua, Lailan itu di dalam pembahasan linguistik, ya, bahasa, Lailan itu dikatakan sebagai isim nakiroh. Ditandai di antaranya ditandai dengan adanya tanwin lailan, bukan al-laila. Isim nakirah itu banyak maknanya dan faidahnya. Di antaranya mengapa disebutkan di sini kata lailan adalah kata ulama, di antaranya Fakhruddin Ar-Razi di dalam Mafatihul Ghaib disebutkan lailan meskipun tadi di kata asra sudah bermakna malam. Lantas mengapa penting disebutkan lailan di sini? Selain untuk menegaskan peristiwa itu benar-benar terjadi, juga untuk menyebutkan bahwa
taqlilu muddatil Isra. Peristiwa Isra, perjalanan di waktu malam hari itu adalah fungsi tadi isim nakirah yang disebutkan di ayat ini, di antara faedahnya adalah untuk menyebutkan, memberikan faidah, memberikan makna sedikit. Jadi apa maksudnya? Perjalanan malam itu tidak terjadi satu malam penuh, tetapi hanya mengambil waktu sebagian. Fi ba'dil laili, hanya mengambil waktu sebagian malam saja. Itulah justru yang menunjukkan keajaiban peristiwa ini, kemukjizatan peristiwa ini, bahwa peristiwa perjalanan Isra yang secara lahiriah semestinya ditempuh pada saat itu, perjalanan 40 hari, 40 hari 40 malam semestinya perjalanan mesti ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu bahkan tidak terjadi dalam waktu satu malam penuh, hanya terjadi di sebagian malam saja. Sehingga dikatakan di dalam riwayat itu, tempat yang dipakai Nabi untuk istirahat sebelum Isra dan Mi'raj, tempat Nabi dipakai untuk tidur, tetapi tidak bermakna tidur dalam arti sesungguhnya. Maka tadi saya lebih memilih bahasa istirahat. Tempat yang dipakai Nabi untuk istirahat itu ketika Nabi kembali dari perjalanan Isra dan Mi'raj, dikatakan masih hangat. Ini menunjukkan betapa sebentarnya, betapa sedikitnya waktu yang terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Lantas apa faidah dari adanya perjalanan Isra Mi'raj yang sebentar ini? Kata ulama, ini menunjukkan relativitas waktu, bahwa waktu itu antara satu orang dengan orang yang lain bisa jadi semua mengalami waktu yang sama 24 jam, tetapi bagi sebagian orang 1 jam yang mereka lalui dapat menghasilkan faidah, keberkahan yang lebih banyak dibandingkan orang yang lainnya. Ibu, Bapak, Ikhwan dan Akhwat, Fakhruddin Ar-Razi terkait dengan ayat ini menjelaskan di dalam Mafatihul Ghaib bahwa secara logika terjadinya peristiwa yang secara lahiriah mesti ditempuh sekian lama, tetapi terjadi dalam waktu singkat, itu jaizun fil akli. Secara akal, secara logika itu mungkin bisa terjadi. Sehingga kita sering dianalogikan peristiwa Isra dan Mi'raj itu seperti, di antara analogi yang sudah masyhur, sudah umum kita dengar, seperti perjalanan seekor semut. Semut, katakanlah dari Jakarta ke Bandung, jika ia berjalan seorang diri akan sampai berapa lama. Tetapi jika semut itu menempel di atas mobil dan terbawa oleh mobil itu, maka perjalanan Jakarta-Bandung itu yang bagi seekor semut itu tentu memerlukan perjalanan yang sekian lama, tetapi karena sebab ia terbawa, diperjalankan, bukan berjalan sendiri, maka itu secara logika bisa kita terima. Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwat, hal ini menunjukkan apa? Kullu mumkinin indallahi mumkinun. Segala kemungkinan di hadapan Allah itu tetap merupakan kemungkinan. Tidak ada yang wajib bagi Allah. Apa maksud tidak ada yang wajib bagi Allah itu? Segala yang mungkin, apa yang mungkin itu? Yang mungkin itu adalah segala sesuatu selain Allah. Itu namanya perkara mungkin. Al-mumkinat. Bisa ada, bisa tidak ada. Tergantung kuasa Allah. Yang wajib ya hanya zat Allah.
Selain itu, semua kita ini adalah mungkin. Dari perjalanan Isra Mi'raj ini banyak sekali faidah, di antaranya adalah itu tadi yang kami sebutkan, kullu mumkinin indallahi mumkinun. Segala sesuatu yang mungkin terjadi itu pada sisi Allah tetap menjadi perkara yang mungkin, tidak menjadi perkara yang wajib, tidak menjadi perkara yang mustahil. Apa maksudnya? Sebagaimana Allah memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang singkat, dan itu terjadi. Allah pula mampu memperjalankan hambanya dalam merubah kondisi hidup seorang manusia dari yang tadinya uh, berbalik 180 derajat dalam waktu yang singkat. Secara ruhani, Allah mampu mengangkat derajat seseorang dari yang tadinya mereka biasa-biasa saja menjadi orang pilihan dalam waktu yang singkat. Karena apa? Karena semua ini, kita ini adalah perkara mungkin. Maka konsekuensi dari hal itu, hilangkanlah istilah mustahil di dalam hidup kita. Di dalam hidup ini tidak ada yang mustahil. Masa iya saya santri bukan, kiai bukan, ibadah saya tidak seberapa, tapi saya bisa menjadi manusia khusus. Sebagaimana kata guru mursyid, bisa menjadi orang pilihan, bisa menjadi golongan muqarrabin dan lain sebagainya. Itu semua perkara mungkin. Jika Allah berkehendak, Allah bisa tanpa memerlukan waktu yang lama. Dari seseorang yang katakanlah secara ekonomi serba kekurangan, dalam waktu yang singkat Allah mungkin sangat kuasa, sangat bisa untuk merubah kondisi orang tersebut 180 derajat. Dari yang tadinya tidak memiliki apa-apa hingga memiliki segalanya. Belum lama ada peristiwa viral itu kan? Peristiwa pedagang es teh. Nah, itu kan kita melihat kuasa Allah, melihat relativitas waktu. Betapa dalam waktu yang singkat Allah mampu menunjukkan kepada kita kuasanya merubah kondisi hidup pedagang es tersebut. Dari yang tadinya fakir, serba kekurangan dan lain sebagainya, hingga memiliki serba kecukupan dalam waktu yang singkat. Waktu yang seharusnya jika ditempuh secara lahiriah, usaha pada umumnya akan akan memerlukan berapa banyak waktu. Dan itu mungkin, tetap mungkin terjadi pada siapa saja, termasuk pada diri kita. Nah, maka janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Bahwa kullu mumkinin indallahi mumkinun. Segala sesuatu yang mungkin, al-mumkinat, segala sesuatu selain Allah itu mungkinat. Mungkin. Indallahi mumkinun, tetap pada sisi Allah itu menjadi yang mungkin. Tidak wajib, tidak mustahil. Mungkin bagi logika kita sepertinya mustahil, tapi tidak mustahil. Mungkin bagi logika kita sepertinya wajib, tetapi pada di hadapan Allah itu tidak wajib. Seperti apa maksudnya? Mestinya, jauh banget Abah Anom kepada Abah Os, mestinya yang mengamalkan thariqah pertama kali itu orang alim. Mengapa? Karena mestinya ilmunya menuntun ia untuk mencari mursyid, untuk istiqomah mengamalkan zikir. Tetapi pada faktanya tidak semua orang alim berthariqah. Tidak semua yang tahu ilmunya, tidak semua yang mengetahui keterangan tentang guru mursyid mencari guru mursyid. Ini artinya apa? Itu wajib secara logika kita. Tetapi di hadapan Allah itu perkara yang mungkin. Maka segala peristiwa itu ada pada kuasa Allah. Dan yang kedua,
wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Tidak ada sesuatu yang sulit di hadapan Allah. Maka tadi di antara konsekuensinya, di antara hikmah dari Isra Mi'raj dari ayat Al-Isra ayat 1 pada pagi hari ini adalah hilangkanlah kata mustahil di dalam hidup ini. Bahwa segala sesuatu itu mungkin. Selama itu bukan zat Allah, segala sesuatu di alam dunia ini mungkin terjadi. Kita yang tadinya orang biasa-biasa saja, sangat mungkin Allah angkat derajatnya, mulia secara zahir maupun secara batin, secara lahir ataupun secara rohani, dalam hal apapun itu. Dalam hal ilmu katakanlah Allah bisa memberikan ilmu kepada seseorang, ilmu yang tidak mungkin didapatkan oleh orang lain walaupun ditempuh dengan sekian lama. Itulah ilmu yang didapat oleh guru mursyid. Karena apa? Karena itu perkara yang mungkin. Hanya saja kita ini manusia, kata Al-Imam Al-Qushairi di dalam Lataiful Isyarahnya mengatakan bahwa annal insan wa in khuliqa min alamai syahadah wal ghaib lakinnal ghalib ala amrihi asyahadah. Manusia itu meskipun dan sesungguhnya kita ini semua diciptakan dari dua dimensi, dimensi rohani dan dimensi jasmani. Kita ada yang konkret dari bagian manusia itulah jasad kita. Ada yang bersifat abstrak, itulah rohani kita. Tetapi manusia pada umumnya, apalagi yang belum mendapatkan bimbingan guru mursyid, selalu terpaku pada perkara yang sifatnya konkret. Kita mengatakan sesuatu mustahil karena mungkin tidak terlihat secara nyata, tidak terdengar oleh telinganya, tidak masuk pada dalam logikanya. Padahal di dalam dirinya sendiri ada perkara abstrak. Apa? Itulah ruhnya sendiri. Jika kita bertanya sehari ini, saat ini, pada diri kita sendiri, di mana ruh kita berada saat ini? Apakah di kepala kita? Apakah di tangan kita? Apakah ada di kaki kita? Atau ada di mana? Tentu kita tidak bisa menjawab. Kalau kita pun ditanya pada detik ini, bagaimana bentuk ruh kita? Pada umumnya manusia tidak akan bisa menjawab. Seperti apa bentuk ruh kita? Nah, ini menunjukkan bahwa manusia seringkali menyangkal perkara yang baginya itu dianggap mustahil. Karena apa? Karena tidak konkret. Padahal di dalam tubuhnya sendiri, di dalam dirinya sendiri mengandung itu tadi perkara abstrak. Itulah ruh manusia. Nah, inilah kita belajar kepada guru mursyid adalah belajar melepaskan dari ikatan-ikatan tersebut. Nilai-nilai yang apa? Nilai-nilai lahiriah itu di hadapan Allah tidak berlaku. Kullu mumkinin indallahi mumkinun. Segala sesuatu yang memang dia itu al-mumkinat, bukan zat Allah, itu tetap mungkin. Bisa sangat mungkin terjadi dan tidak terjadi. Karena semuanya itu ada pada kuasa Allah. Dan kita semua sedang belajar untuk tadi melepaskan, merubah adat, pola pikir dan pandangan kita. Kita diberikan apa oleh guru mursyid banyak sekali kalam-kalam beliau yang secara logika kita anggap tidak, banyak orang menganggap tidak masuk akal dan tidak mungkin. Tetapi tadi segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin dan segala sesuatu tidak ada yang wajib terjadi di hadapan Allah. Segala sesuatu di hadapan Allah itu mungkin bisa saja terjadinya. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah, keberkahan dari guru mursyid, diberikan kemudahan. Karena termasuk mungkin, kita yang tidak istiqomah sangat mungkin oleh Allah dalam waktu yang singkat, barangkali kita ada yang belum bisa istiqomah, sangat mungkin oleh Allah dirubah, diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang istiqomah. Selamat itu tadi. Kita lepaskan diri dari tadi
bahwa segala sesuatu itu bukan terjadi atas kuasa kita, tetapi atas kuasa Allah, baik terhadap diri kita ataupun terhadap orang lain. Ini saja yang kami sampaikan. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.